Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suryanullah. Kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi KSN IPA SMP yang sudah diuji cobakan pada saat uji coba aplikasi KSN SMP ini. Soal yang pertama. Sebuah tabung dengan volume 500 cc berisi gas ideal dengan suhu negatif 3 derajat Celcius. Jika 10% dari jumlah molekul gas itu terlepas keluar tabung dan suhu gas di dalam tabung naik menjadi 27 derajat Celcius, tekanan gas kini adalah titik-titik kali tekanannya mula-mula. A9, B1,1, C1, D0,81. Tentunya ini adalah soal mengenai materi gas ideal, dimana pembahasannya dalam gas ideal terdapat hukum-hukum gas ideal. Yang pertama adalah hukum Boyle, dimana suhunya konstan menghasilkan persamaan tekanan dikali volume sama dengan konstan. Kemudian yang kedua hukum Charlie, dimana tekanannya konstan, persamaannya volume dibagi suhu sama dengan konstan. Dan yang ketiga hukum Gay-Lussac, yang mana tekanannya konstan sehingga menghasilkan persamaan tekanan per suhu sama dengan konstan. Dari soal didapatkan informasi mengenai suhu. Yang pertama, suhu pertama negatif 3 derajat Celcius. Dan yang suhu kedua 27 derajat Celcius. Karena ini adalah hukum gas ideal, maka kita ubah suhunya, dari Celcius kepada Kelvin. Maaf, ini Kelvin. K sebenarnya. Tadi negatif 3 derajat Celcius kita rubah ke Kelvin, maka negatif 3 ditambah 273 sama dengan 270 Kelvin. Kemudian T2 27 derajat Celcius kita rubah ke Kelvin, 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Karena dalam soal yang berpengaruh adalah tekanan dan suhu, maka dan volumenya adalah konstan, maka kita gunakan persamaan hukum Gay-Lussac. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 per T1 nya adalah 270, kemudian P2 sama dengan P2 per 300, sehingga menghasilkan 300 P1 per 270 sama dengan P2. Maka P2 adalah, kita coret, bawah coret lagi O-nya, sehingga 30 dibagi 27 kita perkecil menjadi 10 dibagi 9 P1. 10 bagi 9 adalah 1,1 P1. Jadi jawabannya untuk yang nomor 1 adalah 1,1. Itu jawabannya. Kita lanjut kepada nomor 2. Taraf intensitas bunyi sebuah sepeda motor terukur 80 desibel. Jika I.O merupakan intensitas ambang pendengaran, intensitas bunyi yang dihasilkan sepeda motor tersebut adalah berapa kalinya I.O. Nah, di sini adalah materi mengenai bunyi. Nah, karena ini adalah materi bunyi dan satuannya untuk taraf intensitas adalah desibel, maka siswa-siswi harus mengenal terlebih dahulu tentang dasar-dasar matematika, yaitu logaritma. Kita lihat pembahasannya. Nah, dalam sifat-sifat dasar logaritma, yang pertama hasil kali dua bilangan sama dengan jumlah logaritma kedua bilangan itu. Misal log A kali B sama dengan log A tambah log B.
Kemudian hasil bagi dari bilangan itu sama dengan log pembilang dikurangi log penyebut. Misalkan log A dibagi B sama dengan log A dikurangi log B. Yang ketiga, logaritma bilangan berpangkat n itu sama dengan n kali logaritma bilangan tersebut. Contoh, log A pangkat n sama dengan n log A. N ini pindah ke depan, n log A. Kemudian untuk logaritma dasar 10, contohnya log 1000 sama dengan 3. Nah, maka A log B sama dengan C, sehingga B sama dengan A pangkat C. Contoh, 2 log 8 itu sama dengan 3, maka 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Nah, yang angka 10 ini nanti tidak usah dicantumkan di sini. Nah, dalam soal, taraf intensitas bunyi sebuah sepeda motor adalah 80. Nah, berapa kalinya ambang batasnya I/O? Kita gunakan persamaan taraf intensitas, yaitu 10 log I per I0. I adalah intensitas bunyi sepeda motor, I0 adalah ambang batas pendengaran. Masukkan taraf intensitasnya adalah 80 sama dengan 10 log I per I0. Kita coret angka 0-nya masing-masing ruas, dicoret, kemudian dicoret. 8 sama dengan 1 log I per I0. Satunya tidak usah ditulis. Nah, kalau dalam log tidak ada pangkat di atasnya, ini seperti pangkat 10 depan. Jadi 10 log I per I0. Ya, kita sama seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu sama. Nah, sehingga 10 pangkat 8 ya sama dengan I per I0. I per I0. Seperti itu. I per I0. Nah, kemudian I itu sama dengan 10 pangkat 8 dikali I0. Nah, 10 pangkat 8 itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 8 I0. Ini jawabannya. Sehingga jawaban untuk yang nomor 2 kita lihat adalah 1 kali 10 pangkat 8. Nah, ini. Oh, ini pangkat, ini maksudnya 10 pangkat 8 pangkat ya. Ini jawabannya. Itu soal simulasi nomor 2 bahasannya. Kemudian untuk soal nomor 3, soal tentang gelombang pada tali. Dua utas tali dengan rapat massa berbeda disambungkan satu dengan yang lain, kemudian direntangkan sedemikian rupa sehingga kedua tali tegang. Pada ujung bebas tali pertama diberikan gangguan dengan frekuensi 50 Hz. Panjang gelombang yang terbentuk pada tali pertama adalah 20 cm dan pada tali kedua adalah 40 cm. Periode dan cepat rambat gelombang pada tali kedua berturut-turut adalah A 0,04 second dan 10 meter per sekon, B 0,02 second dan 10 meter per sekon, C 0,04 second dan 20 meter per sekon, D 0,02 second dan 20 meter per second. Kita lihat pembahasannya. Kita sketsakan dulu kondisi pada gambar. Ada tali, misalkan tali berwarna biru dan tali berwarna merah. Pada tali berwarna biru kemudian diberikan sebuah gangguan. Ini ya, pada ujung bebas diberikan gangguan berupa frekuensi sebesar 50 Hz. Kemudian bergelombang memiliki panjang gelombang sebesar 20. Ini A1-nya. Kemudian setelah sampai ke tali yang kedua dengan frekuensi yang sama, ternyata panjang gelombangnya berubah, bertambah panjang. Seperti ini. Panjang gelombangnya adalah yang kedua ini 40 cm.
Nah, yang ditanyakan adalah periode pada tali kedua. Nah, gampang saja, periode itu adalah 1/F. Kalau pada tali kedua artinya pada ya F ini sama ya. Berarti T sama dengan 1/50 Hz, sama dengan 0,02 second. Nah, yang kedua adalah cepat rambat gelombangnya pada tali kedua. Nah, ini Pi2 sama dengan A2 kali F, sama dengan A2 nya 0,4 meter. Ini 40 cm dirubah jadi 0,4 ya meter. 0,4 meter dikali F nya itu adalah 50 Hz, sama dengan cepat rambat gelombangnya 20 meter per second. Ya, itu jawabannya. Berarti jawabannya untuk yang nomor 3 pada pembahasan kali ini adalah yang D. Ya, tuh pembahasan soal KSN pada simulasi yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Semoga bermanfaat bagi para peserta. Tetap semangat, dan bagi para pembina tetap semangat untuk membimbing siswa-siswanya, semoga menjadi yang terbaik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.